Halo sahabat investor, selamat datang di channel kita, tempat kamu belajar pasar modal secara jujur, objektif, dan tanpa basa-basi. Hari ini kita akan melihat satu kisah yang lagi ramai diperbincangkan di Bursa Efek Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi dengan saham PT Bangun Kosambi Sukses Terbuka kode CBDK. Baru-baru ini, saham CBDK terkoreksi tajam hingga lebih dari 30% sejak awal tahun, jauh lebih dalam dibandingkan koreksi IHSG, dan manajemen segera mengumumkan langkah strategi buyback senilai 250 miliar rupiah untuk menahan laju penurunan harga sahamnya. Kalau kamu bertanya, kenapa saham bisa turun duluan kemudian buyback diumumkan? Tenang, kita akan mengupas ini dari sudut fundamental, valuasi, hingga prospek jangka panjang. Bagian 1, kronologi saham CBDK tertekan. Sejak awal tahun, CBDK turun sekitar 30,8% sampai perdagangan awal Februari, padahal IHSG hanya turun sekitar 6%. Harga saham yang dulu sempat menyamai level Rp9.000 turun tajam ke kisaran Rp6.000 dalam beberapa pekan terakhir tergantung pada sesi perdagangan harian. Kondisi ini wajar terjadi di pasar modal, terutama pada saham yang tergolong volatil dan baru IPO belum lama. CBDK sendiri baru resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Januari tahun 2025. Bagian 2, buyback Rp250 miliar, apa maksudnya? Manajemen melalui keterbukaan informasi menyatakan bahwa mereka akan melakukan pembelian kembali saham buyback senilai Rp250 miliar mulai awal Februari hingga Mei tahun 2026. Dana ini berasal dari kas internal, bukan dari pinjaman atau IPO. Tujuan buyback ini adalah untuk meredam tekanan jual yang membuat harga saham turun terlalu cepat, meningkatkan liquidity support di pasar, membantu return on equity ROE naik dari gelombang 19% menjadi gelombang 20% setelah buyback dilakukan. Buyback juga sering dianggap sebagai sinyal bahwa manajemen percaya harga saham terlalu rendah dibanding nilai fundamentalnya, tergantung pada pandangan pelaku pasar. Bagian 3, fundamental CBDK dan valuasi saham. Mari kita lihat struktur fundamental saham ini. Profil perusahaan. CBDK bergerak di sektor properti dan real estate, termasuk pengembangan kawasan dan real estate. Perusahaan ini didukung oleh grup usaha besar, termasuk koneksi dengan proyek-proyek skala besar seperti dan fasilitas MICE melalui anak usahanya IPN, Nusantara International Convention dan Exhibition. Valuasi fundamental saat ini. Menurut data pasar, harga saham sekitar Rp5.880 hingga Rp6.150 per saham, tergantung waktu perdagangan. Harga penutupan saat ini sekitar Rp6.025 per saham dengan tren fluktuatif tergantung sesi perdagangan. Pada sesi tertentu kemarin tanggal 3 Februari tahun 2026, saham sempat menguat tajam ke sekitar Rp6.200 dan mendekati batas auto reject atas karena volume transaksi besar. Ini menunjukkan volatilitas tinggi dan aktivitas pasar yang signifikan meskipun harga masih jauh di bawah harga 52 minggu tertinggi gelombang Rp9.775. Kapitalisasi pasar sekitar Rp28 sampai Rp34,8 triliun. Rentang harga 52 minggu, Rp4.300 Rp9.775. Dalam satu bulan terakhir, harga saham turun tajam sekitar minus 27% hingga minus 30% sesuai dengan tekanan jual pasar. Price Earnings Ratio PER gelombang 22 sampai 23 kali, relatif lebih tinggi dibanding rata-rata industri properti gelombang 11 kali. Artinya, pasar saat ini masih menghargai CBDK dengan valuasi premium dibanding rata-rata industri. Ini bisa berarti investor mengantisipasi pertumbuhan laba di masa depan, tetapi risiko valuasi tinggi perlu diperhatikan. Nilai intrinsik dan prospek.
Permodelan valuasi yang realistis berdasarkan metode seperti discounted cash flow (DCF) atau sum of the parts tidak selalu tersedia bebas untuk semua saham, tetapi analis independen di platform investasi besar (MIS). TradingView-investing.com memperkirakan fair value secara umum di atas harga pasar saat ini. Sekitar Rp13.700 sebagai acuan target jangka menengah long term. Itu memperlihatkan potensi upside lebih besar dari 100% bila fundamental dan sentimen pasar membaik. Rekomendasi analis rata-rata, sangat beli dari rata-rata rekomendasi yang tersedia. Harap diingat, ini bukan rekomendasi transaksi jual-beli, tetapi referensi valuasi pasar dari analis untuk horizon jangka menengah yang bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih matang. Data lain yang perlu kamu tahu hari ini. Dividen dan imbal hasil, CBDK tercatat memberikan dividen tetapi yield masih rendah di sekitar 0,1%-0,08%. EPS/TTM sekitar gelombang 279,7 menunjukkan profitabilitas per saham terbaru. Volume perdagangan harian masih relatif tinggi, mendukung indikasi interes pasar baik dari domestik maupun asing. Fakta sentimen pasar korelasi IHSG. Tekanan pasar lebih luas misalnya efek indeks global seperti MSCI yang mempengaruhi IHSG, membuat saham-saham story-driven seperti CBDK turut ikut tertekan meskipun fundamental jangka panjang tetap terjaga. Artinya, volatilitas harga bukan semata masalah internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh sentimen global dan arus modal luar negeri di pasar saham Indonesia. Bagian 4, siapa pemilik dan track record manajemen? CBDK tidak berdiri sendiri. Perusahaan ini memiliki hubungan kuat dengan grup besar yang punya rekam jejak panjang di industri properti di Indonesia. Fokus bisnisnya bukan sekadar properti, tetapi membangun ekosistem, termasuk komersial, residensial, dan fasilitas acara besar MICE Room yang potensial menghasilkan recurring income. Arsitektur manajemen perusahaan juga terlihat berani mengambil keputusan strategis seperti menambah modal ke anak usaha, melaksanakan buyback, mengejar pengembangan fasilitas bisnis berjangka panjang. Semua ini menunjukkan komitmen manajemen terhadap pertumbuhan industri sekaligus nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Bagian 5, apa arti semua ini bagi kamu sebagai investor? Untuk investor jangka panjang, jika kamu percaya pada fundamental properti Indonesia dan pertumbuhan jangka panjang PIK 2 serta kawasan sekitarnya, aksi buyback bisa jadi positif. Untuk trader jangka pendek, volatilitas tinggi bisa jadi kesempatan, tetapi potensi risiko drawdown besar juga ada jika pasar tetap bearish. Tingkat risiko sedang sampai tinggi. Karena valuasi masih premium dan tergantung sentimen pasar luas serta proyeksi ekonomi makro. Bagian 6, kesimpulan. CBDK sempat tertekan karena tekanan jual, namun fundamentalnya masih sehat. Harganya masih bergerak fluktuatif di kisaran Rp6.000-an. Saham sempat menguat signifikan di sesi perdagangan kemarin karena aktivitas volume tinggi. Buyback Rp250 miliar adalah bentuk upaya stabilisasi harga dan kepercayaan manajemen. Valuasi sahamnya memang relatif sporty, tetapi potensi jangka panjang masih ada. Target analis jauh di atas harga pasar saat ini, meski risiko tetap ada. Tekanan pasar luas ikut mendorong volatilitas, bukan hanya fundamental emiten. Investment learning. Harga saham bisa turun karena sentimen jangka pendek, tapi keputusan investasi harus berdasarkan fundamental jangka panjang. Kalau kamu ingin belajar cara menilai saham baik dari sisi fundamental maupun teknikal, atau ingin konten tentang strategi buyback dan valuasi intrinsik saham lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa, like video ini jika bermanfaat, subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan konten analisis saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap cerdas dalam berinvestasi. Semoga sehat selalu dan salam sukses.